Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Syarah Manhajis Salikin, di mana kita sampai pada syarat sah salat berikutnya. Setelah sebelumnya dibahas tentang syarat sah salat, yaitu taharah dari hadas, kemudian taharah dari najis, itu di kitab taharah. Sekarang kita akan membahas dan tentunya ya syarat sah salat berikutnya yang telah kita bahas adalah tentang waktu salat, ya, masuknya waktu salat. Sekarang kita akan membahas tentang syarat sah salat, yaitu aurat dalam salat. yakni menutup aurat dalam salat itu adalah salah satu syarat sah salat. Wal auratu thalathatu anwa'. Aurat itu ada 3 macam, 3 jenis. Yang dimaksud adalah aurat ketika salat, ya, aurat ketika salat. Makasih. Yang pertama adalah mughalladzah, al-aurah al-mughalladzah, wa hiya auratul mar'ah al-hurrah al-balighah. Fajami'u badaniha auratun fis salati illa wajhaha. Aurah mughalladzah, yakni yang aurah yang berat atau yang tingkatannya paling atas, ya, mughalladzah itu adalah aurah dari perempuan dewasa yang telah mencapai usia baligh, yakni balighah. Perempuan dewasa yang telah mencapai, perempuan merdeka yang telah dewasa, yakni mencapai usia baligh. Maka seluruh badannya itu adalah aurat dalam salat kecuali wajahnya. Seluruh badannya adalah aurat dalam salat kecuali wajahnya. Li hadits Aisyah al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Aisyah yang telah lalu disebutkan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya wanita haid kecuali dengan khimar. Yani maksudnya adalah kecuali dengan menutup auratnya. Wal muradu bil haid huna al balighah. Yang dimaksud dengan wanita haid di sini maksudnya adalah wanita dewasa. Bukan wanita haid kemudian sholat, bukan, ya. Akan tapi yang dimaksud adalah wanita yang sudah dewasa, yakni yang sudah bisa haid. Yakni man hadat, yakni wanita yang sudah bisa haid. Ai sarat balighatan mukallafatan, yakni wanita yang mencapai usia baligh menjadi seorang mukallaf, yakni mukallafah karena perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya kecuali dengan khimar. Amma istithna'ul wajh fi annahu laysa bi'auratin fi shalah fadaliluhu al-ijma'. Adapun pengecualian wajah bahwa wajah tersebut bukan aurat dalam salat, dalilnya adalah ijma'. Ijma' bahwa wajah perempuan dalam salat itu bukanlah aurah. Qala Ibnu Abdul Bar fi Tamhid, ajma'u ala anna al-mar'ah takshifu wajhaha fi salati wal ihram. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata dalam kitab beliau At-Tamhid, dan beliau adalah seorang ulama Maliki, dan beliau menukil ijma' dalam masalah ini, ijma' seluruh ulama mustahidin, bahwa perempuan itu membuka wajahnya di salat dan ketika ihram. Kemudian aurat berikutnya adalah al-aurah al-mukhaffafah, aurah yang ringan. Wa hiya auratu ibnu sab'i sinin wa hiya auratu ibni sab'i sinin ila 10 fa innahal farjan. Yaitu auratnya anak kecil umur 7 tahun sampai 10 tahun, yakni al-farjan, ya, kedua alat kelamin depan dan belakang. Ini auratnya anak laki-laki 7 tahun sampai 10 tahun. Wa mutawassithah, adapun aurat yang pertengahan adalah wahya auratu man adahum minas surrati ila rukbah. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, selain perempuan merdeka dewasa
Dan selain anak laki-laki yang kecil umurnya 7 tahun sampai 10 tahun, sisanya auratnya dalam salat adalah dari pusar hingga lutut. Dari pusar hingga lutut. Yakni man adal mar'atal hurratal balighah wa aurat ibn sab'i sinin ila 10 dzakaron aw untha. Afwan. Jadi anak tadi yang mukhaffafah itu mencakup anak perempuan juga ya. Mencakup anak perempuan. Maka di sini yang dimaksud adalah selain auratnya perempuan dewasa merdeka dan auratnya anak berumur 7 tahun sampai 10 tahun laki-laki ataupun perempuan. Fatakunul auratu al-mutawassithah hiya auratur rajul al-baligh wa man kana umruhu akthar min 10 sinin min dzakarin aw untha hatta al-bulugh. Maka aurat yang pertengahan itu berarti auratnya laki-laki dewasa, itu jelas, dan auratnya anak kecil ya yang umurnya itu lebih dari 10 tahun sampai usia balik, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Wa auratul amatil balighah, kemudian juga yang masuk dalam aurah mutawassithah itu adalah auratnya budak perempuan yang dewasa. Auratnya budak perempuan yang dewasa. Jadi dibedakan. Jadi sekarang perinciannya itu ada anak kecil ya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun laki-laki ataupun perempuan. Kemudian anak kecil dari umur 10 tahun sampai baligh. Kemudian setelah itu yang dewasa nanti dibagi. Ada laki-laki usia baligh, kemudian yang perempuan usia baligh. Nanti yang perempuan dibagi lagi, perempuan dewasa atau perempuan budak. Jadi begitu pembagiannya menurut pendapat yang dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, jadi anak kecil laki-laki ataupun perempuan dari 7 sampai 10 tahun auratnya apa? Mukhaffafah. Yakni cuma kedua kemaluannya laki-laki ataupun yang depan ataupun yang belakang, kubul ataupun dubur. Dan ini berlaku anak kecil laki-laki ataupun perempuan. Kemudian anak kecil dari umur 10 tahun hijriah, yakni umur 10 tahun hijriah sampai usia baligh itu kapan? Ya, itu apa auratnya? Mutawassithah. Nah, pertengahan. Yakni dari pusar hingga lutut. Kemudian untuk orang dewasa dibagi menjadi laki-laki auratnya mutawassithah. Kemudian perempuan dewasa. Perempuan dewasa dibagi lagi menjadi apa? Perempuan merdeka, perempuan dewasa merdeka dan perempuan dewasa yang budak. Perempuan dewasa yang merdeka seluruh badannya aurat kecuali wajahnya. Dan perempuan budak dewasa itu dari pusar hingga lutut. Wa daliluhu hadithu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu aw ajirahu fala yanzur ila ma duna surrah wa fawqa ar-rukbah. Dalil bahwa auratnya budak perempuan itu cuma dari pusar hingga lutut itu adalah hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian itu menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya atau ajirahu atau pekerjanya atau pelayannya, maka janganlah dia melihat kepada apa yang di bawah pusar dan apa yang di atas lutut. Akhrajahu Abu Dawud wa sanaduhu hasan. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan sanadnya hasan. Wal muradu bil abdi al amah. Ya, wal muradu bil abdi al amah. yakni yang dimaksud dengan abad di sini adalah budak perempuan. Allahu a'lam, yang dimaksud maksudnya mungkin khadim ya. Wal muradu bil khadim al amah. Yang dimaksud dengan khadim adalah
budak perempuan. Jadi terjemahan yang kita sebutkan tadi, sebagaimana terjemahan yang kita sebutkan tadi. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni wal hurr wal 'abdu fi hadha sawa' li tanawulin nass lahuma jami'an. Ya. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab beliau Al-Mughni, yakni merdeka ataupun budak dalam masalah ini sama karena nasnya mencakup mereka keseluruhan. Taib. Wallahu alam, yang dimaksud adalah yakni ini membicarakan masalah al-abdu, ya. Yang disebut oleh Ibnu Qudamah itu adalah laki-laki dewasa ataupun budak laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa merdeka ataupun laki-laki dewasa budak itu sama. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi di masalah aurat tadi kita bahas, ya. Laki-laki dewasa tidak diperinci, mau merdeka ataupun mau budak. Yang diperinci cuma perempuan dewasa, antara yang merdeka dengan yang budak. Wallahu alam, ini berkatan Syekh Al-Qusair mungkin perlu ditelaah kembali, ya. Kita menuju kepada tentunya kepada kitab Al-Mughni apa yang dimaksud. Tapi kalau dari konteksnya adalah yakni auratnya laki-laki dewasa yang merdeka ataupun yang budak. Wa an Anas bin Malik qol kunna ima'u Umar radhiyallahu anhu yakhdimnana kashifatin an syu'urihinna tattaribu sadyuhunna akhrajahu al-Baihaqi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, budak perempuannya Umar radhiyallahu anhu, mereka melayani kami kashifatin an syu'urihinna, yakni rambut mereka terbuka semua, yakni tidak memakai hijab begitu, ya. Tattaribu sadyuhunna, dan buah dadanya itu bergoyang-goyang. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Para ulama menjelaskan bahwa budaknya Umar yakni sudah sepuh semua. Jadi jangan dibayangkan ini adalah budak perempuan masih muda. Taib. Tetapi kalau pakai lafaz yang ini tattaribu sadyuhunna, ini wallahu alam riwayatnya lemah. Yang kuat adalah tadribu sadyahunna, ya, sehingga maknanya adalah budak perempuannya Umar radhiyallahu anhu, mereka melayani kami, ya, rambutnya terbuka, yakni tidak pakai hijab, dan rambutnya karena banyak kerja dan cekatan dalam melayani Umar dan keluarganya, maka memukul dadanya begitu, ya, saking cepatnya gerakannya. Inilah yang kata para ulama baru riwayat yang sahih ketika menggunakan lafaz tadribu, bukan tattaribu. Taib. Tadribu sadyahunna, yakni berarti rambutnya memukul dadanya, ya, karena saking aktifnya, cekatannya, atau yakni banyak aktivitas yang dilakukan. Jadi dari dalil ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa auratnya budak perempuan itu, ya, tidak sama seperti auratnya perempuan merdeka. Auratnya budak perempuan tidak sama seperti auratnya perempuan merdeka. Dan mungkin ini kita tidak familiar karena alhamdulillah memang perbudakan sudah lama tidak ada. Wa qala wal atharu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi dzalika sahihah wa innaha tadullu ala anna ra'saha wa raqabataha wa ma yadhharu minha fi halil mihnah laisa bi'auratin. Ya, riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam masalah ini itu adalah riwayat yang sahih, tapi sekali lagi kita sebut yang sahih adalah kalau pakai lafaz tadribu sadyahunna, bukan tattaribu sadyuhunna. Dan ini menunjukkan, dalil tersebut atau riwayat tersebut menunjukkan bahwa kepala budak perempuan, leher budak perempuan, dan apa yang tampak ketika mereka sedang bekerja itu bukan aurat. Ya. Wal muradu bil mihnah, yang dimaksud dengan bekerja di sini maksudnya adalah huwal khidmah wal amal, yakni pekerjaan rumah. Kan namanya budak perempuan, yakni membantu pekerjaan rumah dan mengurusi majikannya. Fama tahtajul amatu khassatan likashfihi hala amaliha ka ra'siha wa yadayha wa qadamaiha falaysa bi'auratin. Maka apa yang dibutuhkan oleh seorang budak perempuan khususnya ketika mereka itu
bekerja, apa yang mereka butuhkan untuk mereka buka. Ketika mereka bekerja seperti kepalanya, seperti ya kedua tangannya, kedua kakinya, maka ini bukan aurat. Ya, jadi ini diantara keringanan dari syariat. Dan ala kulli hal tentunya kita tahu yang namanya tasarri. Ya, ini majikan bisa berjima dengan budak perempuannya. Taib. Allah alam, apakah itu dibahas juga nanti? Insyaallah juga dibahas ketika di bab, ya, sampai di babnya di akhir-akhir. Jadi ketika seorang budak perempuan bekerja di rumah, maka tentunya tidak mungkin misalkan kalau auratnya sama seperti perempuan dewasa merdeka, ya pasti bakal kerepotan untuk yakni bekerja. Itulah mengapa kemudian syariat meringankan standar aurat untuk budak perempuan. Wa hadza bi syarti adami kauni ma takshifuhu yad'u ila al-fitnah biha. Dan ini dengan syarat bahwa apa yang mereka buka itu tidak mengundang fitnah. Ya, ini kepada selain majikannya misalkan. Ya, kalau majikannya kan wa ma malakat aymanukum. Ya, jadi kalau selain majikannya maka tentunya bisa terfitnah dengan budak perempuannya tersebut. Maka kalau kemudian bisa mengundang fitnah maka tidak boleh. Fa in kana yad'u ila fitnah biha fala yahillu laha kasfuhu. Kalau mengundang fitnah maka tidak boleh untuk membuka kepalanya, kedua tangannya, kedua kakinya tersebut. Wal maqsudu bi taqsimil aurah huna al-amrul wajib alladzi la tahillu salatu illa bi ta'tiyatihi. Dan yang dimaksud dengan aurat di sini adalah hal yang wajib yang tidak boleh sholat itu dilakukan kecuali dengan menutupnya. Jadi ini adalah standar minimum. Ya, ini maksudnya adalah bukan berarti kemudian kita baca tadi ya, laki-laki dewasa misalkan, laki-laki dewasa apa auratnya dari mana ke mana? Dari pusar hingga lutut, betul? Tidak berarti kemudian kita sholat, apalagi ke masjid, ya, cuma pakai sarung nutup dari pusar ke lutut, ya, nggak pakai baju sama sekali, betul? Tidak berarti demikian, ya. Tetapi harus dipahami bahwa yang kita sebutkan di sini adalah standar minimal, ya. Yakni kalau misalkan kondisinya itu darurat, misalkan tidak ada pakaian atau pakaian sebagian pakaian najis di hutan, misalkan, betul tidak? Apa standar minimum yang perlu ditutup supaya sholatnya sah? Nah, yang baru saja kita bahas. Jadi ini adalah perkara wajib yang sholat itu tidak boleh kecuali dengan menutupnya. Wa amma fiha li tayassuril libas fal matlubu akhdhu zinah kama amara Allah taala fil ayah. Adapun kalau misalkan yakni kita mudah untuk memakai pakaian, yakni pakaian banyak tersedia, maka yang diperintahkan oleh syariat adalah akhdhu zinah. Ya, mengenakan pakaian yang bagus, yang layak, ya, kama amarallahu ta'ala fil ayat, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam ayat. Ayat apa yang dimaksud? Itulah yang kemudian disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Qala ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Yani wahai anak Adam, khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, yakni pakailah pakaian kalian yang bagus inda kulli masjid, setiap sholat di masjid atau setiap mendatangi masjid. Seperti untuk kajian misalkan. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenakan zina. Dan itu berarti, ya, yang dibahas oleh para fuqaha ketika membahas aurat itu adalah maksudnya standar minimum. Taib, berlaku kalau kondisinya misalkan sedang kepepet. Wa minha istiqbalul kiblah. Syarat berikutnya dari syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Wa hadza huwa syartul khamis. Ini adalah syarat yang kelima. Wa qad dalla 'ala istiratihi minas sunnati haditsu Abi Hurairah marfu'an. Dan dalilnya adalah dalil bahwa menghadap kiblat itu disyaratkan dalam salat adalah hadis Abi Hurairah secara marfu', yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblah." Jika engkau bangkit menuju salat, yakni hendak salat, maka asbighil wudu',
yakni sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat. Akhrajul Bukhari wa Muslim, yakni muttafaqun alaih. Wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antara timur dan barat itu kiblat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasan sahih wa ajmal ulama ala ishtiratihi. Baik, apa yang dimaksud dengan antara timur dan barat itu kiblat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan hadis ini ketika di Madinah. Maka kiblatnya di mana? Ke arah mana? Ke arah selatan, yakni di Makkah, betul? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara timur dan barat itu kiblat. Yakni selama kita menghadap ke arah selatan secara umum, walaupun agak miring-miring sedikit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan antara timur dan barat itu kiblat. Ya, sehingga tidak perlu takalluf, tidak perlu yakni berlebihan. Seperti misalkan kalau miringnya sedikit begitu ya, kemudian arah kiblat harus diubah sehingga tidak sesuai dengan yakni ukuran perseginya masjid misalkan, maka ini ya kurang tepat. Tetapi tentunya kalau misalkan itu kesepakatan takmir dan warga, ya maka kemudian ya sudah, daripada menimbul perselisihan dan cekcok misalkan begitu ya. Tapi seharusnya itu tidak perlu, karena Nabi Muhammad SAW telah mensabdakan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Sehingga para ulama juga menjelaskan bahwa arah mata angin yang diakui oleh syariat dalam masalah kiblat itu cuma 4: timur, barat, utara, selatan. Nggak ada timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut gitu ya. Jadi apakah antum sudah secara umum menghadap ke selatan kalau dari Madinah? Khalas, kalau sudah maka menghadap kiblat. Maka menerapkan hal yang sama kalau di Indonesia, apakah antum secara umum sudah menghadap ke arah barat? Tapi kalau mau sedikit diperdetail atau sedikit mau mendekati yakni kehati-hatian, ya dimiringkan sedikit begitu ya, maka harusnya sudah mencukupi. Walaupun misalkan harus miring sedikit atau betul tidak? Nah, taib. Jadi tidak perlu kemudian menggunakan teknologi seperti misalkan GPS, misalkan kita posisi di sini, kemudian dicek, wah gimana caranya supaya lurusan kita benar-benar sampai ke dinding Ka'bah di situ ya. Geser dikit, cek GPS lagi, gitu ya. Gak perlu dibikin aplikasinya. Taib, mahasiswa engineering nggak perlu. Tidak sesuai dengan maqasid syariah. Itu takalluf. Taib, yakni siapa tahu ada mahasiswa engineering yang kemudian ada dosennya yang terlalu aktif ya, kemudian ya terlalu mustahid dalam dakwah, maka kemudian meneliti dalam masalah ini tidak perlu. Taib, jelas? Sekarang kita lanjut. Jadi diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi berkata hasan sahih wa ajma'al ulama ala ishtiratihi, dan para ulama memiliki ijma' dalam masalah bahwa menghadap kiblat itu syarat. Ya, syarat sahnya salat. Fa in ajaza qala ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa min haitsu kharajta ya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yakni dimanapun engkau keluar maka arahkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram, yakni menuju kiblat. Fa in ajaza an istiqbaliha limaradin aw ghairihi saqata, kalau tidak mampu untuk menghadap kiblat karena sakit atau yang selainnya, maka gugurlah menghadap kiblat tersebut. Ya, menghadap kiblat menjadi gugur. Contohnya misalkan ay yasqutu syartu istiqbalil kiblah bil ajaz, yakni syarat menghadap kiblat itu menjadi gugur karena tidak mampu. Kal marid, seperti sakit. Alladzi fi makanin muwajjahin ila ghairi kiblah, seperti orang yang sakit yang dia berbaring di suatu tempat yang menghadap kepada selain arah kiblat. Wa ya'jizu an istiqbaliha, sehingga orang tersebut tidak mampu untuk menghadap kiblat karena sakit ya,
terkapar, tidak berdaya, tidak bisa untuk menggerakkan badan. Wa kadzal marbut ila ghairil qiblah, demikian pula orang yang diikat menuju arah selain kiblat, maka ini juga tidak masalah untuk tidak menghadap kiblat ketika salat. Wa inda ishtidadil harbi kahalil karri wal farri awil hurub, atau ketika sedang perang seperti ketika kondisi al-karri wal far. Al-kar menyerang, al-far mundur, attack and retreat, ya. Al-kar wal far. Atau al-hurub. Al-hurub itu kabur, ya, jurus 1000 kaki, 1000 langkah, ya. Maka ini tidak perlu, kalau misalkan kondisinya darurat, tidak perlu menghadap kiblat. Syariat tidak mensyaratkan hal tersebut, walaupun secara asalnya menghadap kiblat itu disyaratkan. Fa haula yasqutu anhum syartul istiqbal wa tasihhu salatuhum li ajzihim. Maka untuk orang-orang seperti ini syarat menghadap kiblat itu menjadi gugur dan salat mereka sah karena ketidakmampuan mereka untuk menghadap kiblat. Baik. Jadi ini contohnya seperti yang disebutkan tadi, berarti contohnya benar-benar darurat, ya. Orang sakit yang nggak bisa bergerak lagi, kemudian yakni orang yang diikat menuju kepada arah selain kiblat, kemudian juga sedang perang dan seterusnya, maka ini adalah yakni uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak menghadap kiblat. Kama tasqutu jami'ul wajibat bil ajzi anha, sebagaimana seluruh kewajiban itu gugur karena seseorang tidak mampu mengerjakannya. Ini kaidahnya. Ya, setiap yang wajib ketika seseorang itu tidak mampu untuk mengerjakannya, maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, semaksimal kalian. Tapi kalau sudah melebihi kemampuan maksimal, maka dimaafkan oleh syariat. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safar an-nafilata ala rahilatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat ketika safar, salat sunnah di atas tunggangan beliau. Haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaih. Haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaih. Ya, dimanapun atau ke arah manapun beliau bergerak, maka beliau salat sunnah, yakni walaupun tidak menghadap kiblat. Ini adalah hadis muttafaqun alaih. Jadi salat sunnah itu syariat membolehkan untuk ke arah selain kiblat dengan syarat itu ketika safar dan ketika takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Ya, ketika takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat, kemudian setelah itu maka orang tersebut bisa yakni sesuai dengan arah tujuannya. Safarnya ke arah timur misalnya kalau di Indonesia. Maka ketika dia sedang mengendarai tunggangannya, maka dia bisa salat sunnah ke arah timur. Ya, ini hadis muttafaqun alaih di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian pula para ulama juga menyebutkan ketika orang itu sedang jalan kaki ketika safar. Bukan jalan kaki, yakni antum jalan kaki biasa dari rumah ke warung kemudian anda mau sholat sunnah dulu. Tidak, ini ketika safar. Yakni disapa sama tetangganya, antum nggak nyapa balik, anda lagi sholat sunnah sambil jalan gitu, ya. Bukan dalam kondisi safar. Kalau baru dalam kondisi safar baru boleh. Yakni ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, habis itu jalan, kemudian sholat sunnah sambil jalan. Nah di sini tentunya kalau sholat wajib tentunya harus berhenti dan menghadap kiblat, ya, ketika safar. Demikian pula ketika safar kemudian dia sedang istirahat, sholat sunnahnya ya harus menghadap kiblat. Yang kita bicarakan tadi sholat sunnah ketika safar adalah ketika dia mengendarai tunggangan atau ketika berjalan kaki. Wa fi lafdhin ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Dan di sebuah lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecuali bahwa ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya kalau itu salat wajib. Yakni tidak melakukan salat di atas tunggangan menghadap ke arah selain kiblat kalau itu adalah salat wajib.
Akhrajahul Bukhari wa Muslim, ini juga hadis muttafaqun alaih, wal lafdzu lahu, lafadznya milik Muslim, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lafadz milik Muslim maksudnya apa? Maksudnya lafadznya adalah lafadznya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah versi yang dituliskan oleh Imam Muslim di kitab Sahih Muslim beliau. Jadi lafadz milik Muslim ini bukan maksudnya ini perkataannya Imam Muslim, bukan, ya. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lafaz tersebut, versi tersebut itu adalah yang dituliskan oleh Imam Muslim di kitab Sahih beliau. Kemudian wa min syurutiha an-niyah, di antara syarat sah salat adalah niat. Wa huwa syartus sadis, ini adalah syarat yang keenam. Wan niyatu syartun li sihhatil ibadati kulliha, niat itu adalah syarat untuk sahnya seluruh ibadah. Ya, li hadithi Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, berdasarkan hadis Umar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa mahallun niyyah al-qalbu, ya, tempatnya niat itu di hati. Wala tasqutu bihalin, dan tidak boleh tidak dilakukan, yakni tidak mungkin gugur, tidak mungkin ada kondisi yang membuat niat tersebut gugur. Wa haqiqatuha al-azmu ala fi'li syai', hakikat dari niat itu adalah bertekad untuk mengerjakan sesuatu. Itu hakikat dari niat. Ya. Tekad untuk mengerjakan sesuatu itu namanya niat. Jadi ketika seseorang hatinya sudah bertekad, ini mau salat, ini mau wudu, ini mau tayammum, ini mau mandi wajib, maka ini sudah yang namanya niat. Ya. Wa zamanuha fi awwalil ibadah aw qablaha biqalil. Ya, letak dari niat, waktu untuk melakukan niat atau menghadirkan niat, ya, itu adalah di awal ibadah atau sebelumnya dalam waktu yang sedikit, dalam periode waktu yang sedikit, kecuali niat puasa, ya, boleh jedanya panjang. Niat puasanya jam 7 malam, puasanya baru subuh, ya, baru dimulai ketika terbit fajar. Wa faidatun niyyah amron, dan faidah dari niat itu ada dua. Yang pertama, al-awwal tamyizul adah anil ibadah, membedakan perkara adat dari perkara ibadah. Jadi ketika misalkan seseorang itu makan adalah perkara adat, perkara kebiasaan, adat kebiasaan. Tetapi ada orang yang makannya dia niatkan untuk supaya badannya kuat, untuk bisa misalkan, ya, ngaji misalkan, atau sholat sunnah nanti malam misalkan, tahajud. Nah, dia makan malam supaya meniatkan supaya badannya kuat untuk sholat tahajud nanti malam. Nah, ini makannya tersebut itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah karena perbuatan makannya dihadiri niat. Ya, dibarengi dengan niat untuk melakukan amalan ibadah sholat sunnah tahajud nanti malam. Ya, jadi ini adalah, yakni membedakan antara perkara adat kebiasaan dengan perkara ibadah. Ya, orang yang tidak menghadirkan niat tersebut, maka makannya adalah perkara adat kebiasaan. Tapi orang yang menghadirkan niat tersebut, maka makannya saja adalah ibadah. Maka itu mengapa sungguh sangat beruntung orang yang mendapatkan ilmu ini kemudian mengamalkannya. Makannya bisa bernilai ibadah, tidurnya bisa bernilai ibadah, minumnya bisa bernilai ibadah, istirahatnya bisa bernilai ibadah, ya, dan seterusnya. Ngopinya bisa bernilai ibadah. Ya, ini dia niatkan, ya, tidak apa-apalah anak hobinya ngopi daripada kawan anak hobinya khomer, gitu ya. Maka ya berpahala. Baik, alhamdulillah. Ini adalah minuman yang halal. Anak mencukupkan dengan ini saja daripada baik. Jadi itu adalah di antara fungsi niat, membedakan perkara adat kebiasaan dengan perkara ibadat. Ats-tsani, peran niat yang kedua adalah tamyizul ibadat ba'dha an ba'din, membedakan perkara ibadah antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Contohnya misalkan
Apa bedanya sholat sunnah qobliyah sebelum subuh dengan sholat subuh? Bedanya apa? Anggap misalkan antum tidak mengambil pendapat bahwa di sholat subuh ada kunut misalkan, itu perkara khilafiyah. Naam, misal, maka apa bedanya sholat sunnah qobliyah dengan sholat subuh? Bedanya di niat. Semuanya sama saja. Semuanya sama, betul tidak? Naam, sholat subuh ada jamaah, sholat sunnah qobliyah sendiri-sendiri. Tapi misalkan seseorang sholat sendiri, apa bedanya? Gak ada bedanya kecuali niat. Ya, gak ada bedanya kecuali niat. Ketika dia mengerjakan sholat 2 rakaat yang pertama kali, dia harus berniat, ini mau sholat subuh atau mau sholat sunnah qobliyah. Jadi yang membedakan adalah sholat sunnah, yang membedakan adalah niatnya. Apakah dia meniatkan sholat sunnah qobliyah atau sholat subuh. Wa bihadza tammat syurutus shalah as-sittah. Dan dengan ini ya berakhirlah pembahasan 6 syarat sah salat. Wa hiya raf'ul hadaats. Yang pertama adalah mengangkat hadas, wastinabun najasah. Yang kedua adalah menghilangkan najis, wa dukhulul waqti. Yang ketiga adalah masuknya waktu salat, wastiqbalul qiblah. Yang keempat adalah menghadap kiblat, wasatrul aurah. Yang kelima adalah menutup aurat, dan yang keenam an-niyah wan niyah. Kemudian kita masuk pada perkataan penulis, wa tasihhus salatu fi kulli mawdi'in illa. Ya, salat itu sah di setiap tempat kecuali. Nah, sebelum lanjut kita baca syarahnya Syekh Al-Qusayir hafizahullah di sini. Taqaddama anna istinaban najasah min syurutis shalah. Ya, telah kita bahas sebelumnya bahwa menghilangkan najis itu adalah termasuk syarat sah salat. Fayajibu ay yakuna al-badan wath-thawb wal-buq'ah allati yusalla 'alaiha tahira. Maka wajib badan kita, pakaian kita dan tempat yang kita salat itu harus suci, tidak boleh najis. Wa dalilu hadza asy-syarti qaulullah ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Ya, sucikanlah pakaianmu. Maka ini menunjukkan perintah untuk menghilangkan benda najis di pakaian. Dan dikiaskan benda najis di badan dan benda najis di tempat yang kita salati. Wa haditsu Asma fi damil haid qalat, demikian pula dalilnya adalah hadis Asma tentang darah haid. Beliau berkata, ja'at imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, ada seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'? Bagaimana menurutmu kalau salah seorang dari kami haid, ya, kemudian mengenai pakaiannya, darah haidnya mengenai pakaiannya, apa yang harus dia lakukan? Jadi perempuan ini bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' wa tandahuhu wa tusalli fihi. Ya, dikerik oleh perempuan tersebut, kemudian disiram dengan air, kemudian diperas, kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut. Ya, ini apa? Ya, ini maksudnya darah haidnya sudah mengering, ya. Maka diperintahkan untuk disucikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ya, ini menunjukkan dalil wajibnya bagi kita untuk menghilangkan najis di pakaian. Dikiaskan najis di badan, dikiaskan najis di tempat yang kita salati. Wa min adillatihi haditsu baulil a'rabi al-ati. Di antara dalilnya adalah hadis kencingnya orang Badui yang kencing di masjid. Nah, itu dalil bahwa tempat yang kita salati harus bersih dari najis. Ya, orang Badui yang datang ke masjid kemudian kencing, sebentar lagi akan dibahas oleh Syekh Al-Qusayir. Wa hadithul ladaini yu'adzabani fi qabrayhima wa hadithu ilqa'in na'lain. Demikian pula dalilnya adalah hadis 2 orang yang diazab di kubur mereka. Kenapa? Karena tidak memperhatikan kencingnya, tidak bersuci setelah kencing. Ini berarti apa? Najis di badan. Ya, dan juga hadis melepaskan sendal. Siapa yang melepaskan sendal? Nabi Muhammad SAW ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril ada najis di sandal beliau. Wal maqsudu min kalamil muallif, maksud dari perkataan penulis di sini, anna kulla makanin fil ardi tasihhu sholatu fi illa mastuthni, bahwa semua tempat di bumi itu sah untuk dilakukan salat di atasnya kecuali yang dikecualikan. Ini kaidah umumnya, setiap tempat di atas
tanah di atas muka bumi, itu bisa untuk dilakukan sholat, kecuali yang dikecualikan. Li hadits Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusall. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, dijadikan untukku tanah atau bumi itu sebagai masjid, tempat untuk bersujud, tahur yang suci. Maka setiap orang dari umatku yang kemasukan waktu sholat, yakni memasuki waktu sholat, maka sholatlah dimanapun dia berada. Taib, dengan syarat tadi harus suci. Waqad dzakara al-muallif anna al-mustathna khamsatu mawadhi, dan penulis di sini menyebutkan bahwa pengecualiannya ada 5. Ada 5 tempat yang dikecualikan. Tidak boleh sholat di 5 tempat tersebut. Yang pertama adalah fi mahallin najis, di tempat yang najis. Ya, fala tasihhu sholatu fi mahallin najis, fil mahallin najis, tidak sah sholat di tempat yang najis, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Badui. Yang tadi, ya. Alladzi bala fil masjid, yang kencing di masjid. Apa sabda beliau? Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang Badui tersebut, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadhar. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh, tidak cocok untuk ya kencing dan juga kotoran. Inna ma hiya li dzikrillah azza wajal was salati wa qiraatil Qur'an. Tempat-tempat ini hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk salat dan untuk membaca Al-Qur'an. Wa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma' fasannahu alaihi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk mendatangkan air dan untuk dituangkan ke tempat yang dikencingi oleh orang Badui tersebut, ya. Jadi tidak boleh tempatnya najis. Itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang pertama adalah tempat yang najis. Tidak boleh kita sholat di tempat yang najis. Hadis orang Badui tadi, akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Anas, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Dan makna syannahu ay sabbahu, makna syannahu di hadis adalah menuangkannya, menuangkan air tersebut ke tempat yang dikencingi oleh si orang Badui. Taib, pengecualian yang kedua, au maghsubin, tanah yang dirampas dari pemiliknya. Fala tasihhu sholatu fil mahallil maghsub, ya, maka tidak sah sholat di tempat yang itu hasil rampasan dari pemiliknya, yakni mafia tanah misalkan. Ya, kalau pakai bahasa kontemporer, ada orang sholat di tanah yang itu sudah dirampas oleh seorang mafia tanah dari mafia tanah yang lain. Tapi mereka saling merampas dari pemiliknya. Jadi tidak sah sholat di tanah hasil rampasan, baik hasil rampasan secara penipuan, secara pencurian, secara pemaksaan dan seterusnya, secara ancaman dan seterusnya. Jadi kalau itu dimiliki oleh seseorang secara tidak halal, yakni melalui cara yang haram, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh sholat di tanah tersebut, di tempat tersebut. Li'annahu makanun yahrumul iqamatu fihi, karena itu tempat yang haram untuk tinggal di situ. Fakana tahrumus salatu fihi, fakadha tahrumus salatu fihi, sehingga salat pun juga haram untuk dilakukan di situ. Wa yajibu radduhu ila sahibihi fauran, dan wajib untuk mengembalikannya kepada pemiliknya secara segera. Hadza ma dhahaba ilaihil muallif tab'an li madhhabil Hanabilah. Ini yang diikuti oleh penulis, mengikuti mazhab Hambali, mazhab Hanabilah. Wa huwa min mufradatil mazhab, dan ini termasuk perkara mufradatul mazhab, yakni perkara yang mazhab Hambali bersendirian, berbeda dengan 3 mazhab yang lainnya. Ini sesuai dengan kaidahnya mazhab Hambali, yaitu apa? Setiap yang diharamkan maka tidak sah. Misalkan ada orang merampas air, kemudian oleh orang tersebut digunakan untuk berwudu, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena air tersebut hasil rampasan, termasuk juga hasil curian, termasuk juga hasil menipu misalkan. Ya, jadi yang haram maka tidak sah
kalau melakukan ibadah dengan suatu yang haram tersebut. Ini kaidahnya di Hanabilah. Kaidahnya jumhur termasuk mazhab Syafi'i adalah selama keharaman tersebut tidak berkaitan langsung dengan amalan ibadahnya, maka amalan ibadahnya sah. Ya. Contoh lain misalkan ya, memakai pakaian hasil rampasan untuk menutup aurat ketika sholat. Di mazhab Syafi'i atau di mazhab Maliki atau di mazhab Hanafi, tiga mazhab ini dalam masalah ini berpendapat secara umum sama, yaitu apa? Tidak masalah untuk sholatnya sah, tapi haram karena dia mengenakan pakaian yang tidak halal untuk dia kenakan. Tapi di mazhab Hambali ya haram karena dia mengenakan pakaian yang tidak halal untuk dia kenakan, plus sholatnya tidak sah. Jadi bedakan antara sah tidaknya sesuatu dengan haram tidaknya sesuatu, berbeda. Tapi kalau di mazhab Hambali itu disamakan, satu paket, dijadikan satu paket. Anda pribadi lebih cenderung pada pendapat jumhur dalam masalah ini, ya, karena apa? Al-jihah munfakkah, karena sisinya berbeda. Sisi keharamannya dengan sisi sah tidaknya ini dua hal yang berbeda, sehingga ya tidak bisa disatukan. Ya, jadi ini diantara yakni catatan di sini Syekh Sa'di, beliau mengikuti Hanabilah dalam masalah ini. Tetapi wallahu alam yang lebih sesuai dengan tentunya kaidah, ya tentunya Hambali juga punya dalil tersendiri, akan tapi Anda lebih cenderung pada pendapat yang itu adalah dua hal yang berbeda, ya. Hukum taklifi dan hukum wad'i berbeda, ya. Halal haramnya sesuatu dengan sah tidaknya sesuatu. Taib. Dan ini nanti itu kaidah yang besar. Kenapa? Karena furuknya macam-macam. Furuknya banyak sekali. Ya, furuknya banyak sekali. Taib. Kita lanjut dulu. Au fi makbaratin. Au fi makbaratin. Ya, pengecualian yang ketiga adalah kuburan. Tidak boleh salat di kuburan. Al-makbarah hiyal makanul ladzi yudfanu fihi al-mauta. Makbarah atau kuburan adalah tempat yang dikuburkan orang-orang yang telah meninggal. Wala tasihhu sholatu fiha siwa salatil janazah, Tidak sah salat di kuburan kecuali salat jenazah liman lam yusalli 'alaiha kharijal makbarah. Bagi orang yang belum salat jenazah di luar kuburan. Contohnya orang telat, enggak sempat menyolatkan jenazah di masjid, kemudian setelah disusul ke kuburan sudah dimakamkan, maka boleh bagi orang yang telat tersebut untuk sholat jenazah di kuburan itu. Li hadithi Aisyah, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Ini dalil bahwa tidak sah beramal ibadah di kuburan secara umum, ya. Yani sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa li hadithi al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Wa qad dzakarahu al-muallif. Ya, dan berdasarkan hadis, tanah itu semuanya masjid, tempat untuk bersujud, kecuali kuburan dan hammam. Apa itu hammam? Sebentar lagi dibahas insyaallah. Ya, sebentar lagi dibahas. Tapi di sini kita fokus dulu pada pengecualian yang ketiga ini, yaitu kuburan. Penulis memasukkan pembahasan tentang kuburan ini di mana? Di pembahasan tentang pengecualian, ya, tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk sholat. Betul tidak? Dan yakni tidak boleh kita pahami bahwa kuburan itu berarti ya najis sehingga kita tidak boleh sholat di kuburan. Bukan itu poinnya. Poin utamanya adalah mengapa tidak boleh sholat di kuburan adalah dalam rangka menutup jalan yang bisa mengarahkan menuju kesyirikan. Ya, bukan karena kuburan najis. Kalau yakni memang para ulama banyak pembahasan di situ, taib, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kita, yakni bagaimana syariat
menutup setiap jalan yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan, sehingga beramal ibadah di kuburan itu secara umum tidak diperbolehkan kecuali yang dikecualikan. Contohnya tadi sholat jenazah bagi yang tidak sempat menyolatkan jenazah tersebut di luar kuburan. Kemudian pengecualian yang keempat, au hammam. Pengecualian yang keempat adalah hammam. Apa itu hammam? Hammam itu apa? Hah? Kamar mandi. Taib. Al-hammam mustaqqun minal hamim. Hammam itu diambil dari kata hammam, diambil dari kata hamim, wa huwal ma'ul har. Dan makna hamim itu adalah air panas. Wal muradu bihi al-makanul ladzi yughtasalu fihi wa fihi al-hadits sabiq. Dan yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk mandi di dalamnya. dan dalilnya adalah hadis yang baru saja kita bacakan ya. Di situ illal maqbarata wal hammam, kecuali kuburan dan hammam. Sebenarnya makna hammam yakni di zaman dahulu itu hammam maksudnya adalah tempat untuk yakni orang itu mandi dengan airnya yang panas begitu ya. Itu tempat pemandian umum. Tempat pemandian umum, kemudian airnya di situ air panas ya, dan itu dinamakan hammam. Berasal dari kata hamim, yakni air panas. Tapi kemudian ya setiap tempat yang digunakan untuk mandi, kalau sekarang bahasanya toilet begitu ya, maka ini tidak boleh untuk sholat. Tempat untuk mandi saja tidak boleh, apalagi tempat untuk buang air besar di kamar kecil tersebut, lebih tidak boleh lagi. Taib. Jadi ini pengecualian yang keberapa? Yang keempat. Pengecualian yang kelima, au a'tani ibilin, atau kandang unta. A'tanul ibil jam'u aton ya. A'ton itu jamak dari aton, maknanya kandang. Wa huwa munahul ibil wa mabarikiha haulal ma'. Munahul ibil yakni tempat unta ditambatkan biasanya di dekat atau di sekitar mata air. Wa mabarikiha haulal ma'. Mabarik wa mabarikuha haulal ma'. Mabarik itu jamak dari mabrok. Ya, mabrokul ibil, mabrok sama maknanya dengan munah, sama maknanya dengan aton. Ya, ini kandang atau ya ini tempat menambatkan unta biasanya di sekitar air. Wala tasihhu salatu fiha, tidak sah salat di situ. Li hadits Jabir bin Samurah, berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usalli fi marabidil ghanam, apakah aku boleh solat di kandang kambing? Marabid jamak dari marbid, maknanya kandang. Qala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Qala usalli fi mabarikil ibil, apakah aku boleh solat di kandang unta? Qala la, tidak boleh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Dan sekali lagi ini yakni tentunya ini menjadi dalil bahwa misalkan Syafi'iyah berdalil bahwa lihat, ini karena kandang unta najis. Ya. Tapi dijawab oleh Hambali yang berpendapat bahwa kotoran unta, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran makanan yang halal dimakan itu tidak najis. Bukan berarti halal dimakan ya, bukan ya. Tidak najis. Itu pendapat di Hambali. Pendapat di Syafi'i najis. Taib. Hambali menjawab, tapi Nabi Muhammad SAW membolehkan sholat di kandang kambing. Menurut antum kandang ini kotoran kambing najis kan? Kenapa dibolehkan? Begitu. Jadi intinya banyak pembahasan memang dalam masalah ini ya, perselisihan pendapat, tapi kita tinggalkan untuk kitab yang lebih tebal saja insyaallah. Ya, sehingga apa? Kandang unta itu pengecualian yang kelima. Pengecualian yang kelima, tidak boleh sholat di situ. Ya, karena di Indonesia misalkan tidak ada unta, ya, maka ya ini mungkin kurang relevan bagi kita. Tapi kalau misalkan kita yakni bepergian ke Timur Tengah, kemudian ternyata harus sholat di kandang unta, ingat bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang kita untuk sholat di kandang unta. Taib.
Ya, jadi itulah gunanya belajar ilmu secara taksili dan tafsili, secara ya terstruktur, memiliki pondasi yang kuat dan secara terperinci. Sehingga ketika kita menemukan permasalahan, nggak perlu WA Ustadz lagi gitu ya untuk bertanya. Karena Ustadz darurat Ustadz, ini gimana hukumnya nih? Karena selama ini nggak belajarnya itu ya sedikit-sedikit atau tidak taksili, tidak terstruktur. Taib, wa fi Sunan Tirmidzi marfu'an, di dalam Sunan Tirmidzi secara marfu', al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal hammam. Tanah itu semuanya masjid, yakni tempat untuk bersujud, kecuali kuburan dan hammam. Ini yang telah kita sebut tadi ya. Hammam itu bisa kita terjemahkan secara bebas kalau di zaman ini, atau di tempat kita toilet gitu ya, kamar kecil. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri wa qala Tirmidzi hadha hadits fihi ittirab. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, tapi At-Tirmidzi berkata hadis ini di dalamnya ada ittirab, tapi Allahu a'lam hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah, yakni dinilai sahih oleh sebagian ulama. Kalau enggak salah Syekh Al-Albani menilainya sahih ya, Allahu a'lam. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Ini pembahasan kita terkait syarat-syarat sah salat. Alhamdulillah telah selesai semua. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sifat salat. Yang dimaksud sifat salat adalah tata cara salat. Taib. Nah, silakan jika ada pertanyaan.